Pasal 27. Siapakah Allahmu? Mengapa pertanyaan "Siapakah Allahmu" merupakan pertanyaan yang penting? Karena orang-orang menyembah banyak Allah. Ketika Rasul Paulus menerima kuasa dari Yehuwa untuk menyembuhkan seorang pria yang belum pernah berjalan, orang-orang berseru, "Allah telah menjadi seperti manusia dan turun kepada kita." Orang-orang itu ingin menyembah Paulus dan temannya Barnabas. Mereka menyebut Paulus sebagai Hermes dan Barnabas sebagai Zeus. Itu adalah nama-nama Allah palsu. Namun, Paulus dan Barnabas tidak membiarkan orang-orang itu menyembah mereka. Mereka melompat ke tengah-tengah kumpulan orang itu dan berkata, "Berbaliklah dari perkara-perkara yang sia-sia ini kepada Allah yang hidup." Kisah 14 ayat 8-15. Siapakah Allah yang hidup yang menciptakan segala sesuatu? Ya, Ia adalah Yehuwa yang maha tinggi atas seluruh bumi. Yesus menyebut Yehuwa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kalau begitu, siapa satu-satunya pribadi yang layak disembah? Hanya Yehuwa. Mazmur 83 ayat 18, Yohanes 17 ayat 3. Kebanyakan orang menyembah Allah-Allah lain, bukan satu-satunya Allah yang benar. Mereka seringkali menyembah benda-benda yang mereka buat dari kayu, batu, atau logam. Bahkan pria atau wanita yang terkenal kadang-kadang disebut Allah atau dewa, bintang, atau idola. Apakah patut untuk memuja-muja mereka? Setelah Saul menjadi Rasul Paulus, ia menulis, Allah sistem ini membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. 2 Korintus 4 ayat 4. Siapakah Allah ini? Ya, setan si iblis. Setan telah berhasil membuat orang-orang menyembah banyak orang dan benda. Sewaktu setan berupaya membuat Yesus sujud dan menyembahnya, apa yang Yesus katakan kepada setan? Yehuwa Allahmu yang harus engkau sembah, dan kepada Dia saja engkau harus memberikan dinas suci. Matius 4 ayat 10. Jadi, Yesus membuat jelas bahwa hanya Yehuwalah yang patut disembah. Mari kita baca tentang beberapa pemuda yang mengerti hal ini. Nama mereka adalah Syadrach, Mesyakh, dan Abednego. Para pemuda Ibrani ini adalah anggota dari bangsa milik Allah, yaitu Israel, dan mereka telah dibawa sebagai tawanan ke Babylon. Raja negeri itu, yang bernama Nebukadnezar, mendirikan sebuah patung emas yang sangat besar. Pada suatu hari, ia memberikan perintah bahwa apabila musik dimainkan, setiap orang harus sujud kepada patung itu. Ia memperingatkan, barang siapa yang tidak sujud dan menyembah akan dilemparkan ke tanur api yang bernyala-nyala. Seandainya kamu menjadi mereka, apa yang akan kamu lakukan? Biasanya, Syadrach, Mesyakh, dan Abednego melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan sang raja. Tetapi, mereka menolak untuk sujud. Tahukah kamu alasannya? Karena hukum Allah mengatakan, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Jangan membuat patung pahatan dan sujud kepadanya. Jadi, Syadrach, Mesyakh, dan Abednego lebih menaati hukum Yehuwa daripada perintah sang raja. Raja sangat marah, sehingga ia segera memerintahkan agar ketiga pemuda Ibrani itu dibawa ke hadapannya. Ia bertanya,
Benarkah demikian, bahwa kalian tidak melayani Allah-Allahku? Kalian kuberi kesempatan sekali lagi. Sekarang, apabila kalian mendengar musik, sujudlah dan sembah patung yang kubuat. Jika kalian tidak lakukan itu, kalian akan dilemparkan ke dalam tanur api yang bernyala-nyala. Dan Allah mana yang dapat menyelamatkan kalian dari tanganku? Nah, apa yang akan dilakukan para pemuda itu? Seandainya hal ini terjadi atas dirimu, apa yang akan kamu lakukan? Mereka berkata kepada sang raja, Allah yang kami layani sanggup menyelamatkan kami. Tetapi seandainya ia tidak menyelamatkan kami pun tidak akan melayani Allah-Allahmu. Kami tidak akan sujud kepada patung emasmu. Raja sangat murka. Ia memberikan perintah, panaskan tanur itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Lalu, ia memerintahkan beberapa orang yang sangat kuat untuk mengikat Syadrah, Mesyakh, dan Abednego dan melemparkan mereka ke dalam tanur. Tanur itu sangat panas, sampai-sampai para pesuruh raja tersebut tewas karena nyala apinya. Bagaimana dengan ketiga pemuda Ibrani itu? Syadrah, Mesyakh, dan Abednego jatuh tepat di tengah-tengah api itu. Tetapi, kemudian mereka berdiri. Mereka tidak terluka. Dan mereka sudah tidak terikat lagi. Bagaimana mungkin? Sang raja menengok ke dalam tanur itu, dan apa yang dilihatnya membuat dia takut. Bukankah kita tadi melemparkan 3 orang ke api? Tanyanya. Hamba-hambanya menjawab, benar ya raja. Lalu sang raja berkata, lihat, aku melihat 4 orang berjalan ke sana kemari dalam api. Dan api itu tidak mencederai seorang pun di antara mereka. Tahukah kamu siapa orang yang keempat? Dia adalah malaikat Yehuwa. Ia melindungi ketiga pemuda Ibrani itu agar tidak cedera. Nah, melihat hal itu, sang raja mendekati pintu tanur dan berseru, Syadrah, Mesyakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan kemarilah. Sewaktu mereka keluar, semua orang dapat melihat bahwa mereka tidak terbakar. Bahkan bau api tidak menempel pada mereka. Lalu sang raja berkata, diagungkanlah Allahnya Syadrah, Mesyakh, dan Abednego, yang mengutus seorang malaikat untuk menyelamatkan hamba-hambanya, karena mereka tidak mau menyembah Allah lain manapun kecuali Allah mereka sendiri. Daniel pasal 3. Kita dapat menarik pelajaran dari peristiwa zaman dahulu tersebut. Bahkan dewasa ini, orang-orang membuat patung atau gambar untuk disembah. Sebuah ensiklopedia mengatakan bendera seperti halnya salib adalah keramat. The Encyclopedia Americana. Patung-patung dapat terbuat dari kayu, batu, logam, atau kain. Murid-murid Yesus masa awal tidak akan menyembah kaisar Romawi yang menurut sejarawan Daniel P. Mannix dapat disamakan dengan menolak untuk memberikan salut kepada bendera atau mengucapkan sumpah setia. Kalau begitu, apakah menjadi soal bagi Allah jika patung keagamaan terbuat dari kain, kayu, batu, atau logam? Apakah patut bagi seorang hamba Yehuwa untuk melakukan suatu tindakan penyembahan di hadapan sebuah patung? Syadrah, Mesyakh, dan Abednego tidak mau melakukannya, dan Yehuwa senang kepada mereka. Bagaimana kamu dapat meniru teladan mereka? Orang yang melayani Yehuwa tidak dapat menyembah orang atau benda lain apapun.
Bacalah keterangannya di Yosua 24 ayat 14, 15, 19 sampai 22, Yesaya 42 ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 21, dan Penyingkapan 19 ayat 10. Sekarang, mari kita lihat gambar-gambar di pasal ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Mengapa Paulus dan Barnabas tidak membiarkan orang-orang sujud kepada mereka? Mengapa pemuda-pemuda ini tidak mau sujud kepada patung itu? Bagaimana Yehua menyelamatkan hamba-hambanya dari tanur api yang bernyala-nyala? Dewasa ini, apa yang dipuja-puja orang?